Nah, jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rudi Arsena dengan PM 245705101. Dan kali ini kita bakal lanjutin lagi tentang apa? Tentang eh dan kali ini saya bakal ngebuat video pengganti dari pertemuan PBO praktikumnya ke-6 tentang materi kelas dan objek. Nah, sesuai namanya Java PBOOP, artinya Java ini secara nggak langsung itu dia butuh namanya kelas dan objek. Nah, kita bakal langsung belajar tentang kelas dan objek. Nah, jadi kita bakal langsung mulai tentang kelas dan objek, yaitu fondasi dalam OOP. Jadi secara nggak bukan secara nggak langsung sih, emang pasti Java OP kelas itu berfungsi sebagai blueprint, sedangkan objek itu adalah instansi ya. Nah, sedangkan kalau objek itu ada instansiasi dari kelas, jadi kayak hasil dari blueprintnya tadi. Jadi bisa dibilang kita ngebuat objek di dalam blueprint kelas ini. Kemudian ada konstruktornya itu, metode khusus yang digunakan untuk menginisiasikan objek. Kemudian ada metode overloading, itu kemampuan membuat beberapa metode dengan nama yang sama tapi dengan parameter yang berbeda. Kemudian juga ada yang akses modifier, kayak pengaturan tingkat akses data dalam class. Jadi kayak public, itu bisa diakses semua class. Kayak private, mungkin private itu kalau di Java itu private itu kayak cuma bisa diakses di kelas yang dibuat itu aja. Kemudian ada protected, dia tuh ada default. Nah, jadi kita bakal langsung masuk aja ke ininya, materi praktikumnya. Jadi kelas itu adalah struktur dalam OOP yang berfungsi sebagai blueprint untuk mendefinisikan variabel dan metode atau fungsi. Nah, objek adalah instansis dari kelas, yaitu bentuk konkret yang dapat digunakan dalam program. Nah, contohnya, kita di sini ngebuat public class namanya perpustakaan, artinya kelasnya public. Jadi bisa diakses di mana aja. Nah, kelas public ini dia tuh bakal ngebuat di dalam sini tuh dia ini ngebuat objeknya itu ini buku. Jadi buku satu sama dengan audiobook, buku dua sama dengan audiobook gitu. Nah, kalau konstruktor itu adalah metode khusus dalam Java yang dipanggil secara otomatis ketika objek dibuat. Fungsi utamanya adalah memberikan nilai pada awal pada atribut objek. Konstruktor tidak memiliki return type, bahkan tidak diluluskan void. Jadi ada dua jenis konstruktor. Jadi ada default konstruktor tidak memiliki parameter, dan juga parameterized konstruktor itu menerima parameter untuk inisiasi atribut. Nah, mungkin kita akan langsung ngebahas aja di sini. Jadi di sini ada kelas buku. Itu ada private string judul, jadi private string judul, kemudian ada private string penulis dan juga private inton terbit. Nah, di sini ada konstruktor default. Jadi di sini ada uh, bisa dilihat aja ada public buku, list judul tidak diketahui, penulis tidak diketahui, inton terbit 0. Kalau parameter kita bisa nulis kayak di sini judulnya apa, penulis apa, inton terbit apa. Itu di sini ada ya sampai sini lah, ini buat nge-provide tampilan infonya, jadi dengan ambil dari bagian atas ini. Kemudian ini ada kelas perpustakaan seperti ini. Ini ada metode overloading, terjadi ketika dua atau lebih metode dengan nama yang sama tapi parameter yang berbeda. Dan juga ada access modifier, ini kayak tadi saya jelasin, ada public, private, protected, dan lain-lain. Kayak public itu artinya udah jelas kan, public jadi dia itu bebas diakses dari mana aja. Private hanya dapat diakses di kelas itu sendiri. Kalau protected itu dapat diakses oleh subkelasnya. Bahkan kalau default hanya dapat diakses dalam package yang sama. Kemudian ini latihannya, ini kan kemarin seperti ulang. Kemudian ini, nah mungkin untuk pertemuan ke-6 sini aja. Jika saya ada salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih Kak.
Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.